Dengan kehadiran teknologi informasi, komputer, internet, itu pada dasarnya membuat orang-orang itu semakin terbuka untuk sukses. Tetapi jangan lupa ketika ada kemudahan itu biasanya orang-orang suka lupa diri. Seperti halnya orang-orang Indonesia yang diberikan SDA, sumber daya alam, potensi-potensi alamnya banyak, potensi pertaniannya banyak, mudah sekali hanya menanam singkong, menanam kangkung sedikit atau cabai itu sudah tumbuh, sehingga banyak yang lupa bahwa kita tidak mau menanam cabai karena tidak akan menjadi kaya raya, contohnya tidak kaya raya dalam waktu cepat. Kita tidak mau menanam singkong karena dianggapnya tidak akan cepat kaya. Itulah yang harus kita perbaiki. Begitu juga dalam teknologi. Dengan kehadiran teknologi itu mengakibatkan ini dampak negatifnya. Karena dengan kemudahannya mereka, maka boleh jadi banyak orang termasuk dosen itu terus-terusan menambah proyeknya, sehingga tingkat kepeduliannya semakin hari itu semakin terkuras. Maka mereka bisa saja gara-gara kemudahan teknologi mereka lupa kontribusi untuk tempat kerjanya, kontribusi untuk kampus tercintanya, kontribusi untuk masyarakat sekitarnya. Kenapa? Karena yang terpikir bagaimana tembus Scopus, bagaimana penelitian internasional, bagaimana mendapatkan hibah. Dan setelah mendapatkan hibah juga yang terpikirnya bukan masalah bagaimana mengabdi kepada masyarakat, bagaimana memberikan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi jangan-jangan yang terpikir ketika mendapatkan hibah itu berapa juta, berapa rupiah yang bisa didapatkan. Inilah kekeliruan dalam pendidikan, dalam mindset pendidikan perorangan, yang biasanya suka disalahkan itu hanya pemerintah, yang disalahkan itu hanya negara, yang disalahkan itu pimpinan kita. Ternyata kita sebagai dosen juga sudah lupa bahwa kita harus memberikan kontribusi kepada negara, kontribusi kepada kampus, kontribusi kepada masyarakat. Jangan hanya meminta orang lain berkontribusi, tetapi kita jangan memberi kontribusi yang besar, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, atau sekedar like saja untuk mendukung mahasiswa kita enggan melakukannya. Ini saya yakin terjadi di banyak area-area kerja. Maka mari teman-teman dosen atau yang bekerja yang lain, kita sadarkan bahwa hidup ini jangan terlalu sibuk memikirkan untuk urusan diri sendiri saja. Banyak hal yang harus dilakukan oleh kita untuk orang lain. Gaskeun. Di akhir tahun 2025 ada musim yang mengejutkan saya. Teman-teman dosen dari berbagai kampus berburu untuk menjadi peneliti, karena dibuka penelitian itu ya. Ini harus diingatkan lagi kepada kita sebagai dosen, sebagai insan yang sedang ingin mendidik, mendewasakan, memanusiakan manusia. Memanusiakan mahasiswa. Sebelum memanusiakan mahasiswa, maka kita juga harus memanusiakan diri sendiri. Jadi yang saya tangkap dari hasil penelitian itu kan harusnya memberikan kontribusi, harus memberikan pengaruh positif kepada mahasiswa ya. Ya tentu saja nyebutnya ke kampus. Ya di kampus itu kan ada salah satu pihaknya itu adalah mahasiswa. Maka nanti setelah berhasil melakukan penelitian, seharusnya, selayaknya, sehebatnya, dampak positif, dampak hebatnya dari dosen itu beralih ke mahasiswa. Tentu saja dalam penelitian itu ada yang melibatkan mahasiswa, tapi itu terbatas kan, hanya 2, hanya 3 gitu ya. Nah nanti mudah-mudahan bisa berdampak ke banyak mahasiswa lebih dari yang diikutsertakan secara langsung dalam penelitian. Ini penting agar jangan sampai penelitian ini hanya menjadi proyek-proyek yang dikejar oleh dosen yang hanya mengejar-ngejar uang saja. Begitu saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jangan sampai kita bercerita bahwa kampus ini harus berbasis riset, padahal kita nyari uang saja. Gimana tuh itu teh?
pengajaran sekarang dianggap pengajaran ya dari istilahnya kampus berbasis pengajaran seakan-akan nilainya lebih kecil dibanding yang berbasis riset. Dan pengajarannya itulah yang disalahgunakan, padahal itu sangat mulia itu. Kan pesan utamanya itu penelitian harus berkontribusi pada kualitas pengajaran yang kita berikan kepada mahasiswa. Jadi nanti dosen-dosen yang lolos dari penelitian segera uangnya jangan dijadikan OIS head on ya, tambah penelitian, tambah jajan, tambah penelitian, tambah keinginan yang tidak penting, tapi jadikanlah peningkatan kualitas kepada mahasiswa. Jangan sampai jadi susah dihubungi oleh mahasiswa. Gaskeun. Memang kalau menilai orang lain itu lebih mudah ya teman-teman. Ini saya masih bercerita tentang bagaimana menyikapi teman-teman yang sedang berlomba-lomba menjadi peneliti atau melakukan penelitian untuk mendapatkan hibah puluhan juta sampai ratusan juta dari pemerintah, dari negara ya itu ya. Saya melihatnya ya perlu dipertimbangkan saja ya teman-teman. Jangan seperti perkebunan ya, kalau kebun teh semua kan gitu, kebun kacang semua. Sekarang orang lain penelitian, semua penelitian tanpa ada cita-cita yang mulia untuk membangun pendidikan negeri ini, untuk membangun riset yang core nantinya itu di pendidikan, di pengajaran. Kita jangan sampai tergiur dengan kemudahan AI, muncullah ide-ide, bukan ide tuh ya, judul-judul penelitian yang keren-keren. Saya baca beberapa ya, tapi mudah-mudahan lolos ya, mudah-mudahan lolos. Saya baca judul-judul penelitian yang berseliweran di langit yang biru itu. Hebat, keren judulnya. Tapi saya bertanya, benarkah ini mau dilakukan? Itu gimana? Ya. Jangan-jangan itu hasil AI langsung dikopaskan, langsung diisikan. Saya khawatir isinya juga ternyata banyak dari AI. Mudah-mudahan tidak. Saya yakin karena ada verifikasi beberapa level. Mudah-mudahan AI hanya membantu saja. Tetapi ini pesan utama buat teman-teman. Kita akui saja sebagai dosen, tidak semua dosen ahli dalam meneliti. Tidak semua dosen ahli dalam bertutur kata membuat proposal penelitian. Akui saja. Nah, karena sebelum hadirnya AI, sebagian dosen di beberapa kampus membuat satu artikel penelitian saja, artikel jurnal dalam 6 bulan atau dalam 1 semester. Mereka tidak sempat membuatnya. Kalau disebut tidak mampu, gak mungkin ya. Tidak sempat membuatnya. Tiba-tiba sekarang, wow, dengan AI jadi semua hampir menjadi peneliti. Ya kalau dikuasai, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dikuasai, kita harus introspeksi agar mahasiswa kita tercinta tidak mencontoh dosennya yang menggunakan AI tanpa bijak.